semuanya, kembali lagi di dalam channel PBO Menyenangkan. Jadi di video kali ini kita akan membahas mengenai enkapsulasi. Maka dari itu kita rundownnya kali ini atau pembahasannya kita akan membahas tentang definisinya terlebih dahulu, pengertiannya dulu, mengetahui gimana sih enkapsulasi itu, baru kita lanjut ke implementasinya gimana. Jadi pertama-tama itu adalah enkapsulasi. Untuk enkapsulasi sendiri adalah enkapsulasi dalam konsep OOP dapat diartikan sebagai menyembunyikan detail internal suatu objek atau melindungi data agar tidak diakses di luar kelas. Dalam enkapsulasi kita mempunyai yang namanya atribut enkapsulasi. Nah, atribut enkapsulasi adalah variabel yang dideklarasikan di dalam kelas dan aksesnya diatur menggunakan akses modifier agar data lebih aman dan terkontrol. Di dalam akses modifier kita tuh punya juga yang namanya jenis-jenisnya. Yang pertama adalah public. Nah, public ini kita dapat memungkinkan atribut dan metodenya itu diakses dimanapun. Di luar kelas juga boleh, di dalam kelas juga boleh. Nah, selanjutnya kita juga punya yang namanya protected. Nah, protected sendiri itu dilindungi, tetapi dia tuh di dalam kelas sendiri boleh, di subkelas juga boleh, tapi di luar kelas tidak boleh. Nah, selanjutnya juga yang terakhir kita punya yang namanya private. Nah, private ini hanya bisa diakses di dalam kelas itu sendiri. Nah, selanjutnya kita punya yang namanya getter dan setter. Untuk getter dan setter sendiri adalah fungsi publik yang digunakan untuk berinteraksi dengan atribut private. Nah, getter dan setter ini penting teman-teman karena kita dalam enkapsulasi ini kita menjadi satu-satunya, getter dan setter ini menjadi satu-satunya jalan bagi pihak luar untuk mengakses atribut private yang ada di data internal objek. Nah, getter sendiri artinya mengambil data, sedangkan setter sendiri mengubah data. Nah, setelah itu kita akan membahas mengenai implementasinya itu gimana sih enkapsulasi itu. Maka dari itu lanjut ke dalam codingannya. Baik. Jadi kita akan membahas mengenai codingan gimana sih enkapsulasi itu. Jadi kita punya yang namanya kelas contoh akses ya. Kelas contoh akses. Oke, kita punya metode init self. Nah, di sini cara kita membuat public akses modifier yang public, protected dan private itu. Ketika public kita cukup hanya menulis dot saja, self.public underscore attr misalkan sama dengan saya public. Nah, ini public. Kalau protected itu menggunakan titik underscore. Nah, underscore-nya ini satu aja. Jadi misalkan self titik underscore protected underscore attr. Nah, saya protected misalkan diisi di sini contohnya. Selanjutnya private. Nah, kalau private itu kita menggunakan underscore-nya 2. Jadi self titik underscore private underscore attr atau enggak misalkan sembarang self titik underscore pin ATM gitu misalkan. Nah, itu tuh private itu menggunakan underscore-nya 2. Selanjutnya adalah getter untuk private attr teman-teman. Kita mempunyai metode namanya get private attr return mengembalikan self private attr. Nah, kita juga punya setter yang artinya mengubah nilai atau ya setter itu mengubah nilai. Method set underscore private underscore attr self nilai baru artinya mengembalikan self.private attr menjadi nilai baru. Nah, kita akan menampilkan dalam kelas dengan metode self, print akses di dalam kelas, print public, print protected, print private. Nah, kita punya lagi nih yang namanya subclass. Kan contoh akses ini merupakan superkelasnya ya. Subkelasnya ini adalah kelas subclass namanya, kelas subclass contoh akses. Nah, kita metode tampilkan dari subclass dengan parameternya self. Jadi akses dari subclass print public, self public attr, print protected, self protect attr, try private attr akan error teman-teman ya. Untuk private-nya except private tidak bisa diakses. Karena apa? Karena private ini hanya bisa diakses di kelasnya sendiri. Kalau protected itu bisa diakses di subclassnya. Selanjutnya kita buat objek seperti biasa, kita gunakan variabel terlebih dahulu obj sama dengan contoh akses. Contoh akses ini merupakan sebuah kelas, subclass juga tadi merupakan sebuah kelas juga. Jadi obj underscore sub itu merupakan objek dari subclass. Selanjutnya kita print akses dari luar kelas yaitu public, obj public attr, protected juga bakal berhasil tapi tidak disarankan teman-teman ya ketika kita mau mengakses
mengakses di luar kelas sebaiknya gunakanlah public, jangan protected. Walaupun protected bisa, tapi gunakanlah public. Nah, sedangkan private itu nggak bakal bisa, makanya nanti akan error, maka dia akan masuk ke except attribute error yang menghasilkan private tidak bisa diakses error. Nah, kita gunakan getter dan setter kita tadi. Print private via getter obj.getPrivate attr obj.set_private attr. Private telah diubah. Selanjutnya private via getter setelah setter, teman-teman. Nah, selanjutnya kita akses lewat metode dalam kelas, kita gunakan objek tadi yang namanya obj, teman-teman. Obj itu dari mana? Dari contoh akses. Berarti contoh obj.tampilkan dalam underscore kelas ini sama aja dengan objek, sama aja dengan contoh akses tampilkan dalam kelas, teman-teman. obj_sub juga sama. obj_sub ini artinya objek dari subkelasnya, teman-teman. Mari kita coba bagaimana sih hasilnya. Mari kita lihat sama-sama. Nah, kan kita bisa lihat nih outputnya apa. Misalkan nih akses dari luar kelas. Public saya public bisa. Protected saya protected bisa. Private tidak bisa diakses, error. Dia bakal masuk ke except di error handling tadi, except attribute error. Nah, private via getter saya private. Nah, ini tentang getter dan setternya tadi. Private telah diubah karena via getter setelah setter diubah di setternya, teman-teman. Nah, akses di dalam kelas public bisa, protected bisa, private bisa. Nah, akses dari subkelas public bisa, protected bisa juga, teman-teman. Nah, tapi private nggak bisa juga dari subkelas, teman-teman, ya, karena private hanya bisa di dalam kelas. Sedangkan public itu bisa di mana saja, protected hanya bisa di kelasnya sendiri dan di subkelasnya. Jadi seperti itu. Sekian mengenai pembelajaran hari ini, yaitu tentang enkapsulasi. Semoga video ini menambah wawasan kalian dan membuat kalian semangat lagi belajar mengenai pemrograman berbasis objek, yaitu OOP. Dan jangan lupa tinggalkan like, comment, dan subscribe. See you semua, dadah.